Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir. Hari ini kita akan membahas perencanaan produksi kuartal depan, khususnya untuk lini minuman teh botol dan jus buah kita. Langsung saja ya, Saudara Marcel, bisa dimulai dari laporan kapasitas produksi kita saat ini. Oke, siap Wahda. Jadi kondisi kita sekarang, mesin produksi kita beroperasi di kapasitas sekitar 75% per hari. Kalau kita hitung, kita bisa menghasilkan sekitar 15.000 botol per hari untuk teh botol dan 8.000 botol untuk jus buah. Tapi ada catatan, mesin lain 2 sedang dalam jadwal perawatan bulan depan. Jadi ada kemungkinan kapasitas turun sekitar 20% selama 2 minggu. Oke, itu penting sekali ya. Artinya kita perlu antisipasi dari sekarang. Mungkin dari Saudari Rismayanti, dari sisi bahan baku kondisinya gimana? Apakah stok kita cukup kalau kita mau tingkatkan produksi menjelang periode perawatan itu? Nah, ini yang justru mau saya sampaikan juga. Untuk tes, stok kita masih aman untuk 2 bulan ke depan, tapi untuk bahan baku jus, terutama konsentrat buah mangga dan jambu, kita lagi ada kendala. Supplier utama kita di Jawa Timur bilang ada keterlambatan panen, jadi pengiriman kemungkinan mundur sekitar 10 hari dari jadwal. Saya sudah coba hubungi supplier alternatif, tapi harganya sekitar 15% lebih mahal. Berarti itulah sumber dampak ke cost kita ya. Kalau kita menggunakan supply alternatif dengan harga 15% lebih tinggi, dan kita tetap jalankan target produksi jus seperti biasa, margin kita di lini itu bisa turun cukup signifikan. Saya sudah hitung kasarnya bisa ada selisih sampai sekitar 30 juta per bulan dibanding proyeksi awal. Oke. Berarti kita punya dua masalah yang saling berkaitan. Yang pertama, kapasitas mesin akan turun dan potensi dan juga potensi kenaikan biaya bahan baku. Kita perlu cari solusi yang bagaimana ya tidak mengorbankan keduanya. Mungkin dari teman-teman ada usulan. Oke, usul saya kita prioritaskan produksi teh botol dulu selama periode perawatan mesin, karena bahan bakunya aman dan marginnya juga lebih stabil. Produksi jus buah bisa kita kurangi sementara, tapi tetap jalan secukupnya buat jaga stok distributor. Setuju dengan itu, dan sementara itu saya bisa negosiasi lebih lanjut ke supplier alternatif. Mungkin kalau kita komitmen order dalam jumlah tertentu, mereka mau kasih harga yang lebih baik. Saya targetkan bisa tekan selisihnya jadi maksimal 8-10%. Nah, kalau selisihnya bisa kita tekan ke 8-10%, itu masih dalam batas toleransi yang bisa kita kelola. Saya bisa alokasikan buffer dari anggaran operasional untuk menutup selisih itu untuk sementara waktu. Tapi saya minta laporan harian produksi selama periode ini, biar kita bisa monitor cash flow kita secara ketat. Bagus semuanya. Jadi kesimpulannya, selama 2 minggu perawatan mesin, kita fokuskan kapasitas ke produksi teh botol. Terus produksi jus tetap berjalan, tapi kita kurangi. Mungkin Saudari Risma akan negosiasi harga supplier alternatif dan Saudara Idain akan siapkan buffer anggaran sambil tetap monitor laporan harian. Saya sendiri akan susun jadwal produksi resminya dan dibagikan ke semua tim paling lambat besok. Oke, Wahda, saya juga akan koordinasi sama tim teknisi supaya perawatan mesin bisa selesai tepat waktu, jadi nggak molor lebih dari 2 minggu. Oke, saya segera follow up ke supplier hari ini. Oke, siap. Saya tunggu jadwal produksinya dari
Saudara Wahdah, buat saya sesuaikan dengan proyeksi keuangan kita. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Mungkin rapat kita cukupkan di sini. Kita ketemu lagi minggu depan untuk evaluasi perkembangan. Selamat siang dan selamat bekerja.